Shalom, puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa surgawi, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing sampai hari ini. Keluarga kami Engkau cukupkan dan Engkau perhatikan. Sudah selayaknya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar itu menerangi perjalanan dan aktivitas kami sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah Juru Selamat dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi Juru Selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini adalah sebuah nubuatan tentang hadirnya seorang juru selamat, seorang penebus dosa dunia yang penuh dengan belas kasihan. Dan dialah Yesus yang telah turun ke dunia yang pertama yang menguduskan. Kita adalah umat Tuhan yang dikuduskan, yang disucikan. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk hidup dalam kejujuran, tidak berlaku curang, dalam ketulusan, dalam kebenaran, dalam kesetiaan. Karena Tuhan telah menguduskan kita dengan kematian Yesus di atas kayu salib yang telah dinubuatkan dan digenapi, itu menguduskan hidup kita dari segala dosa. Oleh karena itu, berusahalah hidup di dalam kebenaran. Juru selamat ini juga yang kedua akan melepaskan. Jadi ketika kita dalam kesesakan dan penderitaan, kita akan dilepaskan, kita akan dibebaskan. Tuhan melepaskan dan menolong kita tepat waktu. Dimanapun kita berada, latar belakang suku, bahasa, dan bangsa apapun, Tuhan sanggup menolong kita. Seberat apapun beban dalam hidup kita, Tuhan itu sanggup melepaskan dan menolong kita. Datanglah kepadanya, percayalah kepada Juru Selamat dunia yang telah dinubuatkan dan telah hadir 2000 tahun yang lalu. Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menjadi manusia. Kemudian Juru Selamat ini yang ketiga pasti menyelamatkan. Ia memberikan belas kasihan kepada umat manusia, tentunya yang percaya, yang mau menerima namanya. Dan ia memberikan keselamatan kekal, kehidupan kekal di dalam surga. Karena ia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, bahwa dialah Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jadi Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Bersyukurlah kalau kita percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Hiduplah dalam kejujuran, dalam kebenaran, dalam kekudusan. Dan ketika kita dalam kesesakan, jangan berputus asa. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Pasti Tuhan akan menolong dan melepaskan. Setelah itu, bersyukurlah atas kasih karunia keselamatan yang disediakan, dianugerahkan, dan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang baik. Yesus Juru Selamat pasti akan menguduskan, membebaskan, dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan kehidupan yang kekal. Bapa, kami sangat bersyukur akan nubuatan tentang seorang juru selamat dan telah digenapi melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus itulah yang menguduskan kami dari dosa, menyucikan kami, dan juga membebaskan kami dari kutuk dosa, dari hukuman dosa yang seharusnya kami tanggung karena kami dahulu melanggar hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi melalui Yesus Kristus kami menerima keselamatan, menerima anugerah,
menerima kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Engkau memanggil kami, memilih kami, dan menetapkan kami untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami itu akan kami jaga dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan hidup dalam kebenaran. Dan juga kami ingin meneruskan tanggung jawab kami untuk memberitakan, menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada sahabat-sahabat kami, dan kepada setiap orang yang kami temui. Biarlah Roh Kudus Engkau berkarya mengurapi kami dan memakai kami menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kerinduan kami, itulah doa permohonan kami. Berkatilah kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.